Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sanggrila Putri dengan NIM 2302015.055 dari S1 Akuntansi. Di sini saya akan melakukan eh, tutorial video. Tutorial video yaitu di modul kedua, yaitu ada di persediaan dengan dosen pengampu Muhammad Tanul Fikri SE MAK. Modul 2 yaitu pembelian. Sebelumnya saya sudah melakukan video yang pertama yaitu di modul yang setup awal, dan sekarang saya melakukan modul yang kedua yaitu pembelian. Nah, baik. Sebelumnya di sini ada tanggal transaksi di tanggal 2 Januari 2023. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Nah, di situ ada meja persegi, meja bundar, dan meja kerja dengan kapasitasnya 10, 20, dan 10, dan tanggal dimintanya itu di tanggal 3 Januari 2023. Baik, kita di sini klik di persediaan permintaan barang. Setelah itu kita ganti di sini tanggalnya di tanggal 02/02/2023. Nah, baik, kalau sudah kita bisa klik yang cari barang. Yaitu meja, tulis aja meja persegi. Baik, di sini yang dimintanya di tanggal 3 ya teman-teman. Jangan lupa juga dimintanya di tanggal 3 di meja, kuantitasnya dia ada di kuantitasnya itu dia ada di 10 ya. Baik teman-teman, jika sudah bisa kita lanjut. Baik, kita lanjutkan sama kayak yang tadi. Kita ke meja bundar. Tanggal dimintanya itu tanggal 3. Kuantitasnya tuh dia 20. 20. Baik, kita lanjut. Baik, selanjutnya yang terakhir ada meja kerja. Tanggal dimintanya itu di tanggal 3. Dia kuantitasnya ada di 10. Baik, lanjut. Di sini kita juga sudah menyebutkan tanggalnya di tanggal 2 Januari 2023, dan di sininya juga sudah ada eh,
tanggalnya juga ada meja persegi, meja bundar, dan meja kerja. Tanggal dimintanya di tanggal 3 Januari 2023 dengan kuantitasnya yang ada 10, 20, dan 10. Disesuaikan. Langsung kita cari, kita isi bagian info, keterangannya. Keterangannya itu kita klik, aduh sorry, Eh, bagian gudang, mengajukan permintaan. Kalau sudah, kita simpan di sini. Baik, sudah. Baik, untuk transaksi tanggal 2 Januari 2023 cukup mudah ya teman-teman. Sudah selesai. Kita tinggal ke kita menu ke persediaan. Bagi teman-teman, jadi nanti kalau misalkan mau ada permintaan gitu, teman-teman tinggal taruh ke persediaan dan klik permintaan barang. Jadi sesuaikan dengan permintaan dari perusahaannya ya. Baik, jika sudah, kita lanjut ke transaksi tanggal 3 Januari 2023. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sejahtera dan PT Perkasa Jaya dengan Rintel sebagai berikut. Baik, baik, yang sebelumnya itu kan sudah kita input di persediaan bagian gudang. Sekarang kita akan menginput untuk PO-nya. Kita ke pembelian, kita buat pesanan pembelian. Nah, di sini itu bagian gudang. Baik, kita input dulu dari PT yang sejahtera dulu ya teman-teman. Di sini ada PT Sejahtera. Kita isi untuk tanggalnya. Jangan lupa untuk teman-teman, tanggalnya itu di 3 Januari 2023. Kita pakai fitur ambil, kita klik dengan permintaan. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman ya. Kita klik yang
kesalahan. Mari kita lanjut. Baik, tadi setelahnya itu kita cari pilih jasa yang akan dibeli oleh PT Sejahtera itu dia meja bundar ya. Jadi kita klik saja meja bundar dan di kuantitasnya itu dia di 20 dengan harga eh, mohon maaf teman-teman, kenapa saya tidak memakai sunscreen ada di modulnya? Soalnya laptopnya agak nge-lag kalau untuk dipakai bebarengan accurate-nya dengan uh, modulnya. Jadi saya memilih untuk saya menggunakan kertas melihat melihat di kertas untuk modulnya dan saya mengaplikasikannya di sini hanya accurate online saja soalnya kalau sama-sama berjalan modul dengan accurate itu di accurate-nya agak sedikit lemot jadi saya memutuskan untuk saya akan membuat videonya dengan accurate-nya saja untuk modulnya tidak saya aplikasikan tidak saya sunscreen ya. Di harga 95.000 95.000 diskonnya tidak ada PPN-nya 11%. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman pilih alamatnya. Alamatnya itu Jalan Semampi Ju 65. Untuk keterangannya, ini alamat kirimnya itu sesuai dengan modulnya masing-masing ya teman-teman. Keterangannya itu bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Baik, kalau sudah bagian gudang ada PT Sejahtera. Nah, untuk pengirimannya itu di tanggal 4 ya. Pengirimannya itu tanggal 4/01/2023. Di sini tidak ada di modulnya tidak ada keterangannya untuk tanggal pengirimannya kapan dan infonya kenapa ada info pajak karena perusahaan itu kan pasti ada pajaknya ya jadi kita centang untuk bagian kena pajaknya ya teman-teman jadi setiap transaksinya itu kena pajak baik pengirimannya tidak ada apa-apa lanjut jika sudah seperti ini kita lanjut ke biaya lainnya. Biayanya tiada lainnya juga tidak ada keterangan di modulnya. Jadi kita lanjut ke sini. Dia hanya satu barang ya, yaitu meja
bundar, teman-teman tolong lebih ditelitikan lagi dari alamat kirim, keterangannya, pajaknya, dan tanggal pengirimannya. Baik, jika sudah, tinggal di save. Setelah itu kita kan tadi kan kita input itu kan PT Sejahteranya saja. Nah, sekarang kita input PT yang satunya lagi. PT Perkasa Jaya. Nah, dan untuk tanggalnya tanggal 03 Januari 2023. Baik, jika sudah step by stepnya sama seperti yang PT Sejahtera. Dan untuk keterangannya itu ambil di permintaan. Nah, selanjutnya tadi ini kita Nah, untuk PT Perkasa Jaya ini kan ada meja persegi dan meja kerja. Nah, meja bundarnya kan tadi tidak kita centang. Kenapa? Karena kan tadi sudah dipakai oleh PT Sejahtera. Jadi untuk PT ini kita pakai untuk meja persegi dan meja kerja. Meja persegi dan kursi kerja. Mohon maaf. Setelah itu klik lanjut. Baik, kita edit untuk harganya. Nah, untuk meja persegi ada 77. Ini dilihat dari modulnya ya teman-teman. 77.000. Untuk keterangan diskon atau total harganya tidak ada. Lanjut. Nah, setelah itu meja kursi ini juga kita kasih harga di 88.000. Lanjut, klik lanjut. Nah, lanjut kita isi info lainnya. Nah, sama ya untuk yang tadi Jalan Semampir Ujung Kota Surabaya, Jawa Timur. Bagian gudang mengajukan permintaan pada PT Perkasa Jaya. Baik ya, teman-teman. Setelah itu untuk tanggal pengirimannya 04 Januari 2023.
Nah, untuk syarat pembayaran itu ada net 30, tergantung soal deh ya, tergantung soal yang ada di modul, ada COD, net net 15, net 45 atau net 30. Itu ya, teman-teman. Setelah itu, kalau sudah diisi di sini, lanjut kita simpan. Nah, jika sudah, untuk transaksi tanggal 3 tadi teman-teman sudah melakukannya dari PT Sejahtera dan PT Perkasa Jaya. Nah, kemudian kita lanjut di tanggal 4 Januari 2023. Ya, di tanggal 4 ini teman-teman harus menginput barang dari PT Sejahtera. Jadi atas pesanan kita yang tadi di PT Sejahtera, nah kita itu menerima barangnya gitu. Menerima barangnya pada tanggal eh, baik, di tanggal 4 ini ada perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sejahtera pada tanggal 3 Januari 2023. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut. Itu ada meja bundar, eh, kapasitasnya 20 dan ada di gudang depan. Itu kita bisa langsung ke bagian pembelian. Terus screen penerimaan barang. Nah, oke, setelah ini pemasoknya itu dari PT Sejahtera. Pemasoknya dari Sejahtera. Ini tanggal transaksinya yaitu tanggal 4 Januari 04.01.2023. Nah, dan ini ada nomor terima atau surat jalannya. Ini disesuaikan di modul kalian ya. Dan untuk nomor surat jalan diterimanya itu ya ada di 9095. Oke, kalau udah kita ambil fitur ambil, habis itu kita ambil kita klik untuk pesanan. Di situ ini kita ambil datanya meja bundar. Semua gudang jalan ini kita klik di gudang belakang aja. Alamatnya kita isi di perusahaan
membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang pada PT Sejahtera. Nah, pada tanggal 3 Januari 2023. Nah, untuk alamatnya itu alamatnya itu tadi saya nggak kompas, jadi ini aja tulisannya. Alamat perusahaan, ya. Untuk pengirimannya ini di tanggal 4/01/2023. Nah, pengirimannya belum ada sama sekali, kita tulis aja di mobil box. Nah, nih. Dia ada di meja bunda, ya. Kuantitasnya tadi dia ada di 20. Nah, untuk gudangnya tidak diinginkan. Jadi kita lanjut saja. Baik, kalau sudah kita save. Nah, oke, kita baik, tadi itu untuk transaksi tanggal 4. Selanjutnya ada transaksi tanggal 5, di mana tanggal 5 Januari perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan pada PT Perkasa Jaya pada 3 Januari 2023 dengan detail sebagai berikut. Baik, tadi kan kita hanya menerima barangnya saja dan belum ada tagihannya. Nah, sekarang di tanggal 5 ini kita menerima barang serta menerima tagihannya. Jadi kita langsung ke faktur pembeliannya. Di sini kita klik pembelian. Di sini ada klik faktur pembelian. Jadi dalam soal itu kan ada faktur tagihan, ada perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya, berarti kan ada faktur tagihannya nih teman-teman. Dan kita langsung ke di sini kan tidak ada surat jalannya, jadi kita tidak usah memakai surat jalannya ya teman-teman. Kita langsung ke cari pemasoknya itu Perkasa Jaya. Tanggalnya itu di tanggal 5 Januari.
0501 2023. Kita ambil dari pesanan. Nah, ada dua pieces nih ya. Untuk PT Perkasa Jaya yaitu meja persegi dan meja kerja, harganya sesuai. Nah, info lainnya. Nah, ini eh, nomor fakturnya itu bisa dilihat di modulnya masing-masing ya teman-teman. Untuk alamatnya kita Jalan Jalan Semampir. Raya, Kota Surabaya, Surabaya, Jawa Timur. Ya. Baik, untuk keterangannya, nih, untuk keterangannya itu saya ini, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari gudang PT eh, Perkasa Jaya. Nah, pada tanggal 3 Januari 2023. Untuk tanggal pengirimannya itu di tanggal 5 ya, teman-teman. Masih sama. Ya, oke. Nah, tipe transaksi itu banyak ya, teman-teman. Dia ada faktur pajak, dokumen dipersembahkan FP, dokumen PRB dan ini, dokumen-dokumen yang lainnya. Karena di soal tidak ada keterangannya, jadi di tipe transaksinya digunggung. Digunggung aja. Dan nomor faktur pajaknya tidak ada keterangannya, jadi tidak ada, jadi kita usah tidak isi. Kalau semisalkan ada di soalnya ada nomor faktur pajaknya, ya berarti teman-teman isi saja, gitu ya. Untuk tanggal pengirimannya juga tanggal 5 sama seperti tanggal faktur pajak ya. Dan menerima tagihannya juga di tanggal 5. Jika sudah pengirimannya dengan dia mobil box. Oke. Dan ternyata ada info nih untuk di tanggal 5 Januari 2023 itu. Yang pertama ada pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Yang kedua barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi kita cek di bagian ini.
Nih, kita lihat. Oh, ternyata dia di gudang belakang, tetapi kan disuruhnya di gudang depan. Jadi kita depan, gitu ya teman-teman. Dan untuk kursi kerja itu juga, untuk kursi kerja juga kita cek. Ini gudang ganti, gudang depan. Baik, semuanya sudah kita gantikan di gudang depan. Selanjutnya, harganya juga sudah sama ya, teman-teman. Kuantitasnya juga sama, ya 10-10. Total harganya pun juga sama seperti yang ada di modul ya, teman-teman. Baik, kalau sudah di sini ada dua barang dan nomor yang ketiga itu ada info untuk nomor faktur pembeliannya. Nah, untuk nomor faktur pembeliannya itu kita langsung save saja ya teman-teman. Baik untuk baik untuk transaksi tanggal 5 Januari sudah selesai. Kita lanjut ke tanggal transaksi tanggal 6 Januari 2023. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Perkasa Jaya untuk nomor faktur sekian. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri dengan nomor segitu dan jatuh temponya tanggal 12 bulan Januari 2023. Baik, selanjutnya kita akan ke bagian ini, kita hapus dulu untuk faktur pembeliannya. Di situ kita ke pembelian. Di situ pembayaran pembelian. Baik, kalau sudah cari pemasoknya, dia ke PT Perkasa Jaya. Sesuai ini ya, sesuai dengan modulnya. Banknya dia memakai Bank Mandiri. Dan untuk tanggal bayarnya itu dia ada di tanggal 6 Januari. Ambil fitur ambil. Nah, di sini ada dua nih, teman-teman. Di sini ada dua jenis faktur. Kita pilih dia di PJINF ini. Yang pertama. Habis itu kita lanjutkan. Nah, selanjutnya pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri dengan nomor sekian dan jatuh tempo tanggal 12 Januari 2023. Nah,
kita klik ini. Nah, nih, kalau misalkan teman-teman ingin mengubah fakturnya, teman-teman tinggal edit saja yang di sini untuk bayarnya juga nominalnya berapa dan untuk nomor faktur itu juga berapa gitu ya. Misalkan ternyata ada nominal yang salah gitu. Misalkan ada 5 juta gitu. Nanti bisa diedit sama teman-teman di sini dengan bayarnya sekian 5 juta gitu. Di transaksi ini kita anggap dia melunasi semuanya ya, oke? Kalau sudah kita cek ke info lainnya. Nah, di sini tuh dia menggunakan giro, cek atau giro ya teman-teman. Nah, nomor ceknya itu kita isi yang GR ya. Kita isi yang GR. Untuk rekening banknya kita belum ada datanya, jadi kita kosongin aja. Dan untuk tanggalnya itu tanggal jatuh temponya. Untuk tanggal tempo, untuk tanggal ceknya itu adalah jatuh temponya itu tanggal 12 Januari 2023. Nah, kemudian kalau sudah, nah untuk keterangannya itu tidak sesuai soal dengan tidak apa-apa teman-teman. Dia itu bebas untuk bagian keterangan. Aku akan aku akan keterangannya. Nah, seperti ini aja keterangannya itu tidak wajib ya teman-teman. Baik, kalau selanjutnya sudah hmm, hitung nilai pembayarannya nih. 7.650. Jadi harus sama ya. Nilai pembayarannya dan faktur dibayarnya 7.650. Harus sama ya, teman-teman. Habis itu bisa disimpan, teman-teman. Nah, oke. Kalau sudah kita ke transaksi tanggal 8. Jadi kita hapus. Izin aku jawab soal yang ada di modulnya. Soalnya untuk mensunscreennya modul dengan accurate ini, di accurate-nya agak lemot. Jadi aku eh, lihat di modulnya langsung di kertasnya, oke? Baik, untuk tanggal 8 itu perusahaan menerima tagihan dari PT Sejahtera atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2023. Nomor faktur pembeliannya sebagai berikut. Ya, kita langsung pilih pembelian, habis itu pilih faktur pembelian. Nah, kalau sudah, teman-teman
Di sini ada yang kita. Nah, dari soalnya ada barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Habis itu tidak perlu nih. Hmm, Habis itu ke pemasok itu biar yang tadi itu di close aja. Habis itu teman-teman klik yang pemasok. Nah, kita isi di sini dia Armada Express. Untuk mata uangnya itu Indonesia rupiah. Kalau sudah kita search saja teman-teman. Kemudian kita isi langsung ke faktur faktur pembeliannya. Nah, di sini kita ke PT Sejahtera, tanggalnya 8 Januari 2023. Kita ambil Victor ambil, yaitu kita penerimaan. Sebelumnya kita sudah menerima barang tersebut ya. Jadi tinggal cari ini, yang ini. Oke, kalau sudah lanjut. Kalau udah kita langsung info lainnya. Nomor faktornya itu sesuaikan ya teman-teman. Disesuaikan di modulnya ya. Nah, untuk alamatnya itu ini. Nah, seperti ini saja untuk keterangannya ya teman-teman. Tanggal faktur pajak dan tanggal pengiriman itu harus sama ya teman-teman. Ini tanggal 8. Ya, ini tanggal 8 dan tanggal pengirimannya itu tanggal 4. Jadi sesuai ya teman-teman. Kalau sudah kita klik biaya lainnya. Baik, di sini ada keterangan eh di sini ada keterangannya juga. Namun hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut belum diketahui oleh perusahaan. Berapa sih harga kisaran perusahaannya tuh belum diketahui ya teman-teman. Jadi di sini diasumsikan bahwa biaya angkutnya itu sebesar 500.000. Yang dimana biaya angkut ini dia menambah pokok pembelian kepada Armada Express. Jadi di sini kita ditambahkan biaya angkutnya itu kita tulis angkut aja karena ada beban angkut. Nah, sini ada beban angkut
ya teman-teman. Kita alokasi ke barang karena kan dia keterangannya itu bahwa dia itu menambah harga pokok penjualannya, jadi alokasinya kita kita alokasikan ke barang ya teman-teman. Nah, tagihan pemasoknya kita klik dan kita kasih ke Armada Express dengan harga 500.000 ya. Nah, dan info lainnya di sini itu kita kasih aja beban angkut pembelian. Nah, untuk keterangannya beban akun pembelian kalau sudah kita lanjut, kemudian teman-teman bisa langsung di save saja. Nah, untuk baik untuk tanggal 8 Januarinya sudah selesai, mari kita masuk ke tanggal tanggal 9 Januari 2023. Baik, di tanggal 9 Januari, perusahaan menerima tagihan dari Armada Express dan jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Sejahtera tanggal 8 Januari 2023. Nah, baik dengan nomor faktur pembelian dan angkut utama adalah sebagai berikut dan nilai yang ditagihan sebesar 475.000. Baik, kita lanjut ke pembelian. Habis itu ke faktur pembelian. Kemudian di bagian pemasoknya itu kita isi kita masukkan ke Armada Express. Tanggalnya itu di tanggal 9 Januari kita ambil fitur terambilnya itu biaya pembelian. Nah, muncul nih yang tadi ya. Nah, kita aktif lanjut. Nah, di rincian barangnya itu tidak ada karena ya memang tidak ada barang yang kita beli gitu. Jadi kita langsung ke info lainnya. Kita nomor fakturnya. Ini kan dia net 30 dan untuk alamatnya ini keterangannya itu perusahaan aja ya. Untuk tanggal pengirimannya kita samakan tanggal 9. Baik, tanggal pengirimannya juga sama.
Nah, nih, teman-teman bisa dilihat di info biaya lainnya itu, kita edit dulu di sini. Kita edit di sini harusnya itu 475. Aduh, 475, lanjut. Kemudian kita simpan untuk transaksi tanggal 9 Januari 2023. Nah, baik, kalau sudah kesimpan, di sini kita akan melakukan transaksi di tanggal 10. Di tanggal 10 Januari, di mana perusahaan melakukan deposit kepada PT Mutiara Bersama sebesar 7.500.000. Baik, kita langsung melakukan pembelian. Uang muka, kita klik uang muka pembelian. Setelah itu kita pilih PT Mutiara Bersama. Mutiara Bersama untuk tanggalnya di sini tanggal 10 Januari. Untuk nomor PO-nya itu tidak ada, dan untuk mata uangnya itu sebesar di untuk mata uangnya itu baik 7.500.000. Baik, di sini ada keterangan kan pajaknya nih. Ini total termasuk pajak, ini juga kena pajaknya juga. Dia itu setiap transaksinya itu dia itu kena pajak. Jadi kita centang yang kena pajak dan total termasuk pajaknya juga kita centang ya teman-teman. Untuk PPN-nya teman-teman pilih yang PPN 11%, waktunya sama, nomor fakturnya sama, tanggal faktur pajaknya sama, nomor fakturnya juga tidak ada. Nomor fakturnya itu dia tadi nomor fakturnya dia itu DP 1818. Salah, mohon maaf. Salah ya. Ini kita lanjut.
ke ini nomor fakturnya ini. Setelah itu kita isi alamat ini, kita isi untuk keterangannya perusahaan aja. Perusahaan Mutiara. Nah, ya. Oke, kalau sudah di ini tipe transaksinya di Google. Nah, teman-teman di sini itu dia mentransfernya di Bank Mandiri ya. Kita langsung proses pembayaran. Nah, hmm, nah selanjutnya itu banknya itu dia pakai Bank Mandiri ya teman-teman. Nilai pembayarannya itu tadi 7.500.000. Ya udah ada. Untuk tanggal bayarnya itu 10, tanggal 10 Januari 2023. Setelah itu kita info metodenya itu dia mana? Mana transfer bank? Nah, untuk keterangannya itu dia di deposit kepada PT Mutiara. Nah, udah keterangannya deposit kepada PT Mutiara. Oke, kalau sudah teman-teman bisa langsung di-save saja. Oke, itu untuk transaksi tanggal 10. 10 Januari lanjut. Kita langsung ke transaksi tanggal 9 Januari. Perusahaan melakukan pesanan pembelian pada PT Mutiara Bersama dengan detail sebagai berikut. Nah, kita inputkan dulu pembelian. Habis itu ke pesanan pembelian. Mana? Pesanan pembelian. Pilih pemasoknya itu PT Mutiara. Mana ya? Mutiara Bersama. Untuk tanggalnya itu tanggal 11 Januari. Kita ambil kita klik ini, kita ambil kursi bar. Untuk kuantitas barangnya itu ada 250 dengan harga 55.000. Lanjut, dan semampir. Untuk keterangannya itu kita perusahaan aja. Untuk tanggal pengirimannya itu kita samakan saja ya teman-teman.
studi di tanggal 11. Untuk biaya lainnya itu tidak ada. Jadi bisa langsung kita save saja ya. Oke, kita save. Baik, sudah kita save. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke tanggal 12 Januari. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11 Januari 2023. Baik, selanjutnya kita langsung ke faktur penjualan. Faktur penjualan. Eh, Tunggu dulu. Kita langsung ke fitur pembelian, faktur pembelian. Selanjutnya kita cari pemasok. Kita pilih pemasoknya itu tadi adalah pemasoknya di tanggal 11. Pemasoknya di tanggal 11 berarti Mutiara Bersama dengan tanggal di tanggal 12. Lalu kita ambil fitur ambil pesanan. Nah, habis itu ini klik lanjut. Pesennya kan kursi bar, jadi kita pilih semuanya. Habis itu barang dimasukkan ke gudang depan. Tuh, kita cek dulu gudangnya apakah masuk ke depan tidak ya teman-teman. Ini masuknya ke gudang depan. Nah, coba kita lihat dulu cek sana. Oke. Oh, maaf. Ini harganya 50.000 ya teman-teman. Nah, baik. Baik, langsung kita ke info lainnya. Nomor fakturnya itu di sini fakturnya itu sebentar. Faktur Jan Jan 906. Ini untuk keterangannya perusahaan saja ya, teman-teman. Ini tanggal pengirimannya itu di tanggal 12 ya. Untuk pengirimannya tidak ada pengirimannya itu dia tidak ada untuk mobil box atau apa biaya lainnya juga tidak ada. Kemudian di sini ada uang muka nih teman-teman. Kita cari, kita pilih ini, lalu kita klik ini. Kita kan sudah melakukan uang muka sebesar kepada PT Mutiara Bersama sebesar 7.500.000 kan. Nah, di keterangannya ini juga ada nih, di soalnya itu ada keterangannya atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya.
Kita cari uang mukanya yaitu 7.500.000. Kita gunakan semuanya. Nah, nah itu dia akan mengurangi total yang sudah harus kita bayar gitu. Jadi uang mukanya itu tuh sudah terinput di sini. Kalau sudah, kita save aja teman-teman. Nah, kita lanjut ke tanggal 12 lagi. Nah, di tanggal 12, perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mutiara bersama dengan faktur. Nomor fakturnya itu faktur JAN 906. Oke, sebelumnya kita keluar dulu. Kita pilih pembelian. Kita beli dan ternyata tuh kita retur dan dia tuh ada kecacatan gitu, teman-teman. Fitur oke. Kalau sudah kita pemasoknya itu pilih Mutiara PT Mutiara Bersama ini di tanggal 12 ya. Di tanggal 12 untuk faktur ini nih faktur JAN 906. Nih nomor fakturnya. Kita pilih Victor ambil. Nah, yang di retur itu satu set kursi bar. Kita lanjut. Oke, lanjut. Gudang depan sudah. Lanjut. Kita langsung info lainnya. Nah, ini alamatnya itu kita kasih aja alamat pemasok. Kalau semisalkan kita punya data alamat PT Mutiara Bersama, bisa kita isi ke alamatnya ini ya teman-teman. Untuk keterangannya itu kita ini aja. Salah. Retur, retur barang saja ya. Kita kasih keterangannya retur barang. Nah, kalau ada biaya lainnya di soal bisa kita input di sini nih, teman-teman. Begitu. Kalau tidak ada, langsung kita simpan saja. Nah, yang kita retur itu kurs satu kursi bar ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke transaksi 13 Januari. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut, yaitu meja kaca kuantitas 100 dan harga per barang itu 85. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer bank mandiri. Nah, nih. Baik, di sini kita ke persediaan barang dan jasa.
Nah, kita cari nama barangnya itu. Nih, ternyata meja kaca itu tidak ada ya teman-teman. Di sini cuman ada meja kerja, meja persegi, dan di soal itu ada meja kaca. Jadi kita tambahkan dulu kategori barang dan jasanya itu kita klik nama barangnya dia itu meja meja kaca. Kategorinya itu dia ke meja, dia persediaannya, kode barangnya itu kita otomatis aja ya, teman-teman. Kalau misalkan manual juga bisa. Untuk satuannya itu dia pieces. Yes. Habis itu kita ke bagian penjualan. Dia itu satuannya itu 375. 375. Nah, per picisnya ya. PPN-nya itu kena 11% dia. Ya, kok nggak ini sih dia? PPN, dia dikenakan PPN 11% ya. Oh, tuh, sepertinya. Nah ya, dia kena pajak juga. Baik, kalau kita sudah menambahkan barang dan jasanya, kita simpan saja ya. Kita pilih faktur pembelian, lalu kita isikan pemasoknya itu pemasok umum di tanggal 13. 13 Januari 2026. Ya, 2023. Maaf. Terus kita tambahkan mana meja kaca.
100 dengan harganya 85.000, di mana dia ini barangnya itu dimasuk ke gudang depan dia depan. Nah, dia udah kena PPN 11% ya teman-teman. Kalau sudah lanjut, kemudian kita info lainnya itu nomor fakturnya itu dia ada di 08791. Setelah itu alamatnya itu ini, dan untuk keterangannya itu dia perusahaan aja. Selanjutnya untuk tanggal pengirimannya itu tanggal 13. Kita samakan saja ya teman-teman. Untuk pengiriman dia tidak ada, untuk pengirimannya dia tidak disebutkan menggunakan mobil box atau info lainnya. Jadi biaya lainnya pun juga tidak ada. Oke? Dia beli meja, salah. Salah, 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 salah. Salah. Seharusnya itu meja kaca. Meja kaca. Ini dia. Dia 100 pieces di harga 85. Di harga 80. Taruh dulu, taruh dulu, taruh dulu, taruh dulu. Salah. Ini belum di ini. Gudangnya itu gudang depan. Lanjut. Nah, udah. Ini juga udah. Kalau sudah, kita secara tunai kan, ini kan bayar secara tunai ya, jadi kita langsung proses aja pembayaran. Aduh, kita pilih banknya itu Bank Mandiri. Tanggal bayarnya itu tanggal 13. Untuk nilai biayanya itu 9.435, sama kan? Ini kita ganti transfer bank. Tangannya kopi ya, ya. Kalau sudah 13. Untuk transaksi tanggal 13 itu teman-teman harus membuat secara manual karena kan dia ada meja kaca yang tidak tertera sebelumnya. Nah, dan di tanggal 13 itu ada meja kaca, berarti teman-teman itu harus membuat datanya itu secara manual gitu. Kalau sudah kan teman-teman ada step by stepnya, itu tadi ada di kita ngikutin fakturnya dulu, terus habis itu lanjut di proses pembayarannya gitu. Karena dia merupakan transaksi secara tunai gitu ya. Jadi harus diproses ke pembayarannya dulu. Baik, selanjutnya di tanggal 14. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi di tanggal 14. Perusahaan melakukan
melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu di mana ada pembelian. Ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirimkan. Nah, ini kita klik, kita harus melakukan fitur tagihan di muka dulu nih teman-teman. Kita aktifkan dulu fiturnya ya. Teman-teman di sini pilih pengaturan, pilih preference. Nah, setelah itu kita pilih di mana bagian fitur, bagian pembelian. Nah, di sini tagihan di muka itu kita aktifkan. Baru kita bisa inputkan transaksi tanggal 13 Januari. Nah, di sini dia itu melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu. Nah, oke, kita coba cek di pembelian pemasukan kita dan pemasok. Apakah ada vendor? Vendor, kita klik yang hijau. Di sini dia nggak ada ya, CV Sumber Kayu. Kita bikin data baru. CV Sumber Kayu, dia pakai mata uang Indonesia. Kalau sudah, kita save aja ya teman-teman. Nah, kita lihat nih di sini udah ada belum CV Sumber Kayu. Nah, sudah ada. Baik, di sini bisa close. Habis itu kita pilih pembelian. Habis itu pilih faktur pembelian. Habis itu kita klik nih, CV Sumber Kayu. Untuk tanggalnya transaksinya itu tanggal 14. Kemudian kita aktifkan dulu tagihan di muka. Nah, kita centang nih ya. Situ kita ini, habis itu kursi kerja, kuantitasnya dia ada 100 dengan harga 100.000. Ada diskon nih dia. Mana diskonnya? 15%. 15%. Habis itu lanjut. Kita isi kursi santai. Kuantitasnya itu 50 kuantitasnya ya teman-teman. Dengan harga 80.000.
Kalau sudah info lainnya, untuk nomor fakturnya itu ada di sumber sumber 2023 strip 776. Oke, dia itu kan merupakan transaksi tunai ya, jadi dia melakukannya menerima faktur di COD, habis itu kita pilih alamat, karangannya CV Sumber Kayu. Sini tanggal pengirimannya itu ada di tanggal 14. Ya, tanggal 15. Maaf, tanggal 15. Dia baru dia akan menerima menerima pengiriman tanggalnya itu kemarin, tanggal 15 ya. Biaya lainnya dia tidak ada ya teman-teman. Lanjut kita proses ke pembayaran. Nah, di mana pembayarannya ini dia menggunakan Bank Mandiri pada tanggal 14. Dia pakai metodenya transfer bank. Nah, pembayaran bayaran pembelian di Sumber Kayu. Oke, kalau sudah kita save, kita save transaksi tanggal 14 ya teman-teman. Untuk transaksi tanggal 14 itu cukup panjang ya teman-teman, karena kan kita harus aktifkan dulu biaya dibayar di mukanya. Baik, setelah itu kita ke tanggal 15. Tanggal 15 itu kita ke pembelian penerimaan barang. Mana penerimaan barang nih? Oke, kalau sudah kita pilih CP Sumber Kayu yang tadi, tanggalnya tanggal 15. Nah, nomor terimanya itu SJ 1010. Kita ambil vektor tagihan di muka. Habis itu terus kita pilih ini. Nih, lanjut. Barang di sini dimasukkan ke gudang depan ya teman-teman. Lihat aja di modulnya masing-masing. Ini depan, ini semuanya depan.
kursi santai juga depan, semuanya depan. Nah, baik, kalau sudah, info lainnya itu alamatnya, alamat perusahaan, pengiriman tanggal 15. Pengirimannya itu menggunakan mobil box dia. Bisa kita simpan ya nih transaksi tanggal 15-nya. Baik, selanjutnya kita transaksi 16. Untuk transaksi tanggal 16, perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2023 kepada CV Sumber Kayu untuk kursi santai sebanyak 1 pieces. Dan barang dikeluarkan di gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Kita klaim dulu menu pengaturan, pilih preference. Habis itu pilih fitur. Klaim pemasok baru kita simpan. Nah, klaim pemasok kita kirim barang ya. Habis itu klaim pemasok ya. Untuk tipe klaimnya itu kita penerimaan barang atas pembelian. Just kirim barang. Di sini sumber kayu. Di tanggalnya tanggal 16 ya. Terus itu ini kita klik ya barangnya itu kursi santai. Mana kursi santai? Nah, dia sebanyak 1 pieces. Ini dikeluarkan di gudang depan ya teman-teman. Habis itu lanjut. Habis itu info alamat pemasoknya itu alamat pemasok CV Sumber Kayu aja ini. Keterangannya
Sini bisa kita save teman-teman. Sudah ya, transaksi tanggal 16 kita sudah. Kemudian di tanggal 17 itu perusahaan, sebentar, perusahaan menerima barang atas atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2023 untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Di sini kita harus menyeting dulu selisih akun persediaan. Cara menyeting itu kita buka reference lagi. Habis itu ke fitur, salah, kita bikin akun perkiraan, kemudian pilih ke habis itu kita bagian beban pokok penjualan. Nih beban pokok penjualan, beban angkut, selisih barang diterima atau selisih nilai persediaan. Kemudian kita simpan. Baik, selanjutnya ada di selanjutnya kita ke pengaturan preferensi. Kalau sudah di bagian klaim pemasok, selisihnya itu sudah masuk ke beban pokok penjualan ya. Setelah itu oke, kalau sudah kita setting, kita langsung klaim barangnya, kita langsung ke pembelian, klaim pemasok, kemudian kita kirim di sini
terima barang. Ini. Nah, tanggalnya kita ganti tanggal 17 ya. Dia di apa tuh? Gudang bukan? Bukan. Oke, lanjut. Habis itu ke pemasok, alamatnya tulis aja alamat pemasok, masuk usahaan aja. Dia di gudang depan ya, gengs. Dia di gudang depan. Oke, ya sudah. Habis itu kita save saja. Ya. Nah, sudah tuh gudang depan. Lanjut kita ke tanggal 26. Kita ke pembelian, beli faktur pembelian. Setelah itu kita cari pemasok CV sumber kayu. Tanggalnya ada di tanggal berapa? 26. Kita inputkan meja bundar, kuantitas 50 dengan harga 110. Lanjut, tadi meja persegi. Mana meja persegi? Meja persegi, dia ada di 50. Selanjutnya ada meja kaca, kuantitas 85 dengan harga 85. Oh iya, 50. Salah, mohon maaf. 50. Lanjut. Oke, kalau sudah, nomor faktur pembeliannya itu dia sumber 2023 strip 908. Itu nomor fakturnya. Ini perusahaan aja kita tulis. Untuk tanggalnya itu ada di tanggal 26 ya. Oh, tanggal 27 dia baru dikirimkan di tanggal 27. Eh, di sini dia ada diskon faktur sebesar
1 juta berapa? 1.200.000. 1 2, udah ya, 1.250.000. Kalau sudah, udah nih. Tagihan di mukanya juga sudah kita centang. Terima barangnya tanggal 26, tanggal 27. Udah. Proses pembayaran. Nah, untuk proses proses pembayaran itu dia menggunakan Bank Mandiri. Mana dia? Mandiri. Dia di tanggal 26. Ya, habis itu kita ke cari ini, dia transfer 26 ya, dia ini tanggalnya, tanggal bayarnya tuh dia tanggal 26. Informasi diskonnya itu dia ada di selisih kayaknya ya. Di sini dia menggunakan cek atau giro. GR 7878. Untuk jatuh temponya itu tanggal 6, tanggal tanggal 6 Februari 2003. Sama dengan aja kita ya. Kalau sudah kita simpan saja. Kemudian ada di tanggal 27. Pilih pembelian, penerimaan barang, penerimaan barang, habis itu pilih CV sumber kayu, tanggalnya tanggal 27.
27, 7780. Kita ambil fitur ambil. Bagian di muka. Ini kita ini. Nah, lanjut. Kita ganti aja ini barang ubah gudang. Ini kita kasih aja depan. Ya, oke. Ubah. Karena ini depan semua, jadi kita oke. Kalau sudah, kita cek gudang depan, oke. Infonya alamat alamat perusahaan. Oke, untuk tanggalnya kirimnya itu di tanggal 2 27. Pengirimannya menggunakan mobil box. Kalau sudah, kita simpan. Baik, itu tadi tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.